Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Andri Rudianto, SPD, dengan NIM 223725027, asal LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, program studi pendidikan ilmu pengetahuan alam. Saya akan menyampaikan materi sistem ekskresi pada ginjal, terutama pada hemodialisis. Asal instansi saya, SMPS Islam Bani Hashim, Singosari, Malang, Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya semuanya, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cicu udah makan semua ini? Sudah. Makan apa? Gak makan hati kan? Oke, sebentar ya, bisa kita ingatkan dulu sebelum. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, belum doakan pastinya. Silakan Mas Alhamid bisa dulu doa terlebih dahulu. Mister Idris Jai dan Ana musta'in. Istiada dan Hayana Du'u Ilallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang nggak hadir hari ini? Oke, sebelum bisa absen, mungkin bisa Mbak Farid jadi lead untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Ayo teman-teman berdiri semua. Sikap sempurna ya. Hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Mbak Maulin. Bisa dulu kembali anak-anak. Oke, sebelum kita lanjut, Mister akan mengabsen terlebih dahulu kehadiran kalian. Nanti ketika nama yang saya panggil bisa bilang siap hadir gitu ya. Kenal? Siap hadir. Itkon? Siap hadir. Aldo? Siap hadir. Akmal? Siap hadir. Ida? Siap hadir. Dinar? Siap hadir. Tito? Siap hadir. Volin? Siap hadir. Raffi? Suka. Kenapa? Sakit. Ya semoga cepat sembuh ya. Amin. Nisa? Siap hadir. Abimanyu? Siap hadir. Alkafi? Siap hadir. Rakan? Siap hadir. Amira? Siap hadir. Naura? Siap hadir. Dinda? Siap hadir. Nizam? Siap hadir. Kevin? Siap hadir. Devara? Siap hadir. Naila? Siap hadir. Zulfa? Siap hadir. Ada yang belum saya panggil? Oh iya, maaf ya, lupa. Sabina. Siap hadir. Oke, terima kasih anak-anakku. Semoga tetap sukses ya. Bagaimana pembelajaran minggu lalu, masih ingat? Masih ingat, pastinya harus. Apa kira-kira kemarin itu? Pelajaran tentang sistem ekspresi. Oh, ini gimana ini ya? Sistem ekspresi. Di pertemuan minggu lalu, Mister sudah menyampaikan apa itu sistem ekspresi. Ada yang tahu, masih ingat? Saya Pak. Oke, Mas Ryan. Jadi, sistem ekskresi adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah dan membuang zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Oke, ada yang tahu? Benar atau salah? Benar. Ada yang lagi? Mungkin masih ingat? Ya apa Mbak Tina? Jadi, selain minggu lalu kita mempelajari sistem ekspresi, kita juga mempelajari terkait pembentukan urin. Urin sendiri melewati 3 tahapan, yaitu filtrasi, penyaringan sel, lalu yang kedua ada resorpsi, dan yang lebih ke Resorpsi ya. ya resorpsi lebih ke penyaringan kembali atau seperti itu ya Pak ya. Lalu yang ketiga ada fermentasi, pengumpulan cairan dari proses urinnya. Sudah paham semua kan? Paham. Hari ini kita juga akan membahas seperti itu yang Mbak Dinda sama Mas Abimanyu sampaikan. Kayaknya kalian masih suntuk nih ya? Iya. Biar lebih semangat, gimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Boleh. Ya. Biar otak kita semakin fresh gitu. Nah, oke. Jadi Mister ada sedikit ice breaking, yaitu tepuk hits. Ya, tepuk hits. Ya. Oke, langsung aja gini ya. Kita brok. Nah, sudah tahu kan? Pasti sudah tahu kan? Oke, kita mulai.
Hit 1. Hit 2. Hit 4. Ya, Pak Fokus. Ulangi lagi. 5, 6, 7, go. Hit 1. Hit 2. Hit 3. Hit 4. Hit 5. Oke, ya, sebelum kita lanjut lagi, Mister akan menyampaikan sedikit tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, kalian bisa menganalisis keterkaitan organ sistem ekskresi setelah mempelajari materi yang sudah Mister sampaikan dan teman-teman kalian sampaikan. Nah, setelah itu merinci organ-organ dalam sistem ekskresi itu. Mungkin bisa dibaca di slide-nya biar Mister nggak capek membacanya, ya kan? Sudah? Bisa Pak? Bisa ya? Oke. Nah, kalian ini karena musim hujan harus tetap semangat untuk pergi ke sekolah dan harus selalu berdoa dimanapun itu. Oke? Sudah dibawa semua alat dan bahan untuk presentasi hari ini? Sudah. Coba Mister ingin lihat. Coba mana alat dan bahannya? Sudah. Oke, ini sudah berkumpul sesuai kelompoknya? Belum? Belum. Ini bisa berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Ayo silakan. Di sini kelompok 1, di sebelah sana kelompok 2, di ujung sana kelompok 3, di sebelah sini kelompok 4. Ya, silakan. Ya, di sini aja, Mas. Di sini ketik Pak. Oh, berarti ini. Pakai apa? Ini punya apa? Yang di sini, ada tengah. Sudah berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Isinya berapa ya? Sudah. Silakan. Minggu lalu bisa membagikan LKPD belum? Sudah ya? Kelompok dapat satu LKPD-nya ya. Bisa dibuka LKPD-nya. Sembari kalian berdiskusi. Kelompok 1 bisa lupa. Kelompok 1 itu menjelaskan tentang apa ya? Alat diagnosis sudah di bawah. Sudah, oke. Nah, diskusi ya, siapa yang presentasi nanti. Ini kelompok 2 bawa apa? Poster. Coba lihat. Oke, tentang sistem ekskresi ya, didiskusikan ya. Kelompok ini 3. PPT. PowerPoint tentang apa? Oh, tentang proses pembentukan urin. Ya, oke. Ini apa itu? Bermain lalu berarti kalian nanti berdrama ada jadi urin. Oh, darah ya. Oke, silakan susun skenario kalian untuk presentasinya. Nah, selain presentasi, nanti kalian bisa yang presentasi bisa ke kelompok yang lainnya untuk menambah wawasan kalian. Ya, silakan bisa berdiskusi sesuai dengan topik masing-masing. Jelaskan mengenai tahap-tahap operasi lain atau alat kemudian dari awal. Halo. Ini coba gimana? Alhamdulillah perjalanan. Ini pakai laptop yang Mister atau laptop kalian? Laptop kalian berarti ya.
Berfungsi sebagai memantau tekanan darah arteri serta mengidentifikasi masalah seperti pembekuan darah, kebocoran darah, serta pastinya memastikan keselamatan aktivitas banggan. Bukanya itu kita perlu kayak pakai sikat aja. Sama aja ya. Ini judulnya apa? Coba Assalamualaikum teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Pastinya sehat kan? Nah, di sini kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kebutuhan urin dan cuci darah. Ada yang tahu apa itu kebutuhan urin dan cuci darah? Ayo coba dijelaskan. Yang pertama, apa itu urin Mas Hijam? Jadi urin adalah cairan sisa dari tubuh yang diekskresikan oleh ginjal untuk membuang sisa-sisa cairan tubuh atau limbah. Selanjutnya, apa itu cuci darah? Coba dijelaskan dong. Perkenalkan, nama aku adalah yang berfungsi sebagai penyalin darah bagi pasien dan aku adalah dializer yang berfungsi sebagai penyalin darah pasien dari limbah metabolik seperti darah dan limbah. Nah, selanjutnya, coba dijelaskan apa hubungan cuci darah dan yang pertama dikeluarkan secara efektif oleh ginjal yang mengalami kerusakan. Oh, kamu yang mana? Hai darah, kamu sudah sampai di komponen terakhir. Hai darah, kamu sudah ada di proses terakhir dalam alat hemodialisis. Perkenalkan, nama aku adalah Aircraft. Aku berfungsi sebagai komponen terakhir sebagai komponen pengaman untuk mencegah masuknya gelembung darah ke dalam tubuh pasien yang dapat menyebabkan emboli darah, emboli darah, pembukaan urin. Nah, di sini tuh ada kondisi serius di tempat ada filtrasi. Yang kedua ada resorpsi. Sekarang kamu boleh kembali lagi ke Dan yang dalam terakhir adalah augmentasi. Nah, di sini akan dijelaskan tentang pengertian dari 3 macam tersebut apa aja. Yang pertama filtrasi. Coba jelaskan apa itu filtrasi. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Silakan dulu sama Mas Nisa. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata. Bagaimana anak-anak sudah siap untuk presentasi? Sudah ya? Oke. Ini yang sudah ingin menulis tadi kelompok berapa ya? Kelompok 3. Sudah siap kelompok 3? Sudah. LKPD-nya juga sudah dilengkapi ya. Kembali nanti.
kelompok 3 presentasi, teman-teman yang lainnya bisa diperhatikan ya, diperhatikan di depan. Silakan bisa maju yang bertugas presentasi. Nanti kelompok 3 tapi kelompok 4 yang memberikan saran ya. Iya. Ya, silakan siapa? Dengarkan ya. Ya, bisa. Maju semua ya, silakan. Ya, didengarkan, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana? Kabarnya pasti sehat kan? Nah, di sini kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pembentukan urin dan cuci darah. Ada yang tahu apa itu? Nah, di sini kami di depan akan menjelaskan apa itu urin, apa itu cuci darah, dan lain sebagainya. Yang pertama, apa itu urin? Coba dijelaskan Mas Nizam. Urin itu adalah sisa-sisa cairan dari tubuh yang difiltrasi oleh ginjal untuk mengeluarkan sisa-sisa cairan racun atau limbah yang berasal dari. Nah, selanjutnya adalah apa itu cuci darah? Coba dijelaskan. Cuci darah atau hemodialisis adalah prosedur medis yang membersihkan limbah, racun, dan cairan yang berlebihan yang dikeluarkan dari ginjal yang rusak. Nah, selanjutnya itu adalah hubungan urin dan cuci darah. Coba dijelaskan apa itu, Pak Colin? Jadi pembentukan urin dan cuci darah itu memiliki ikatan yang sangat kuat karena cuci darah dan pembentukan urin itu adalah prosedur yang dilakukan ketika seseorang memiliki ginjal yang tidak normal dalam pembentukan urin seperti penyaring metabolisme, sel-sel yang tidak digunakan dalam darah. Lalu darah itu nanti difilter secara ekspresi. Lalu secara umum pencuci darah atau hemodialisis itu adalah mengganti fungsi ginjal dalam pemurnian dalam darah. Oke. Selanjutnya adalah gambar tentang pembentukan urin. Jadi yang pertama itu adalah tempat prosesnya filtrasi, dan yang kedua adalah tempat prosesnya sorpsi, dan yang ketiga adalah tempat prosesnya augmentasi. Selanjutnya akan dijelaskan apa maksud dari ketiga itu. Jadi ginjal menyaring darah melalui 3 proses. Yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi ini penyaringan di glomerulus menghasilkan urin primer. Yang kedua adalah reabsorpsi. Reabsorpsi ini penyerapan zat kembali yang berguna. Jadi ada terjadinya urin sekunder. Kemudian yang terakhir adalah augmentasi. Ini adalah penambahan zat sisa. Jadilah urin sesuatu. Oke, sekian. Sebelum itu saya ada pantun untuk penutupnya. Cakep ya, benar cakep ya. Jalan-jalan ke kota Jambi. Pulangnya ke kota Batu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kelompok 3 turun, kelompok 4 ya? 4 silakan memberikan saran mungkin ke kelompok 3. Menurut kita itu materinya oke, cuman bagi kita tuh mungkin PPT-nya bisa kayak dikasih sedikit elemen lagi buat biar kita makin semangat juga. Sama buat ilustrasinya tuh lebih menonjol lagi. Tapi untuk materinya sudah jelas ya. Sudah? Ada lagi? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jelas kali. Kelompok 3. Selanjutnya, siapa yang belum Mister tunjuk? Ada yang mau maju? Ayo, kelompok berapa? Ya, kelompok 4. Oke, silakan. Apa ini? Kelompok 4 ini bermain bola batik drama ya? Drama. Dan kita menonton pertunjukan drama sains ya. Oke, Mister. Ini mengganggu nggak ini? Ini ya, saya kan kesana aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan kalian tentang perjalanan darah dalam proses alat hemodialisis. Disimak terus ya. Halo, aku Dara. Kali ini aku akan menunjukkan perjalananku melalui alat hemodialisis. Pertama-tama, aku akan diambil dari tangan manusia. Selanjutnya, aku akan melalui pressure monitor. Hai, aku pressure monitor. Aku berfungsi sebagai memantau tekanan darah, arteri dan vena, mendeteksi kebocoran darah serta mendeteksi masalah seperti pembekuan darah, kebocoran gas, dan pastinya memastikan keselamatan dan efektivitas prosedur. Wah, terima kasih ya atas penjelasannya. Aku lanjut dulu ya. Nah, pasti kamu penasaran kan sama aku? Kenalin, namaku adalah blood pump. Fungsi saya itu untuk memompa darah pada tubuh pasien melewati jalur arteri lalu disaring ke dializer. Dializer sendiri itu berfungsi untuk menyaring darah. Setelah dari dializer, darah manusia akan dilanjutkan lagi melewati jalur vena. Wah, keren banget fungsimu. Aku lanjut dulu ya. Hai Dara. Hai. Kenalin, aku adalah heparin pump. Aku berfungsi sebagai pengontrol dan mengantarkan obat heparin ke dalam sirkuit darah manusia yang sedang melakukan prosedur hemodialisis secara teratur agar tidak terjadi pembekuan darah di dalam sirkuit darah maupun di dialiser. Oh, begitu. Terima kasih ya atas penjelasannya. Oke. Kamu siapa? Santai. Perkenalkan, namaku adalah dializer yang berfungsi untuk menyaring darah pasien dari limbah metabolik seperti dan racun dan membantu untuk mengeluarkan cairan berlebih dari ginjal yang memiliki kerusakan. Oh, begitu. Aku lanjut dulu ya. Hai Dara, namaku adalah air driver. Aku berfungsi sebagai komponen utama untuk mencegah gelembung udara masuk kembali ke dalam tubuh pasien yang dapat menyebabkan emboli udara, keadaan serius dan berpotensi fatal bagi tubuh manusia. Baiklah, sekarang kamu boleh kembali lagi ke dalam tubuh manusia. Wah, sudah di akhir nih. Seru banget perjalanannya. Semoga dengan kita menjelaskan ini kalian bisa memahami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, jadi tidak hanya presentasi tentang PPT ataupun yang lainnya, hasilnya pun bisa dibuat drama. Dari kelompok 1 mungkin bisa memberikan saran kepada kelompok 4. Ya, Mas Deva. Jadi saran saya itu mungkin bisa ditambahkan properti agar anak-anak yang lain tahu apa ini dan berupa itu biar anak-anak itu juga bisa mengetahui bentuknya yang lebih kecil dan apa tidak dilakukan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalian kita kelompok ini tuh tidak hanya ngomong aja ya. Jadi mungkin ada properti yang lain yang menunjang untuk kalian presentasi membuat drama. Jadi itu ya, teruskan ya. Ya, terima kasih. Bisa tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok berapa? Mau maju, ayo. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 ini tentang poster ya, posternya mini. Oke, nggak apa-apa. Nggak semuanya maju, nggak. Kalau nggak tahu kira aja, oke nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di pagi yang mendung ini cuaca yang dingin di Kota Malang, hari ini saya Dina dan juga Bunda akan menjelaskan mengenai apa sih itu sistem ekspresi dan fungsinya bagi tubuh itu apa, kok penting banget gitu loh ya. Nah, jadi itu sistem ekspresi itu merupakan sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urin, racun, dan lainnya. Nah, sistem ekspresi ini terdiri dari organ ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Ekskresi ini merupakan pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Nah, tadi sahabat Indra kan sudah dijelaskan mengenai organ-organ utama dalam sistem ekspresi ini. Salah satunya ada ginjal. Ginjal ini fungsinya untuk menyaring zat sisa metabolisme dari dalam tubuh dan juga mempertahankan kestabilan cairan dari dalam tubuh juga. Ginjal ini juga menjadi tempat untuk pembentukan urin loh teman-teman. Lalu kita lanjut ke hati. Hati ini berfungsi untuk mengekspresikan getah empedu juga mengekspresikan zat sisa dari dalam darah merah yang rusak dan dilanjutkan ke dalam pipa. Kemudian paru-paru. Nah, paru-paru ini juga berguna dalam sistem ekskresi loh, yaitu paru-paru mengeluarkan karbon dioksida atau disebut CO2 dan uap air dalam proses pernafasan. Jadi selama kita bernafas ini kita telah mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan dalam tubuh kita. Kemudian kulit. Nah, meskipun kulit ini bagian terluar dari tubuh manusia, tapi juga bermanfaat dalam sistem ekskresi, yaitu dari bentuk keringatnya. Nah, keringat ini terdiri dari air, garam, dan sedikit uap. Nah, jadi selama kita berkeringat ini, kita telah mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna dalam tubuh kita. Dan proses ini juga berguna dalam mengatur suhu tubuh kita agar tetap stabil. Kemudian, apakah kalian punya saran untuk presentasi dari kita? Sudah. Ya, kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Kelompok saran. Silakan. Jadi presentasi kelompok ini sudah bagus, tapi mungkin kedepannya bisa menambahkan biar lebih interaktif dengan melebarkan pertanyaan ke audiens gitu. Oh iya, terima kasih ya. Oke, cukup dari kelompok kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bisa kembali. Tinggal satu kelompok. Ya, kelompok berapa? Oh iya, ini kelompok satu. Oh, dari sini. Oke, nggak apa-apa, boleh. Bisa berdiri. Yang lainnya bisa di ini. Perhatikan, saat ini bawa properti yang sangat besar sekali ya kan. Ini mengganggu nggak sih, buang saja. Oke, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kami kelompok 1 akan menjelaskan nih mengenai alat hemodialisis. Mungkin di sini ada yang sudah tahu nih mengenai alat hemodialisis. Oke, selanjutnya kami akan lebih menjelaskan lebih dalam mengenai alat hemodialisis oleh Mbak Sabina. Oke, jadi apakah kalian pernah memikirkan gimana sih kalau orang itu ginjalnya sudah tidak berfungsi atau sudah rusak? Nah, ginjal itu kan fungsinya untuk menyaring darah, membuang zat-zat sisa dalam tubuh, serta kelebihan cairan dalam tubuh. Nah, kalau ginjalnya rusak, zat-zat sisa itu jadi menumpuk dan bisa berbahaya. Disinilah alat hemodialisis ini datang untuk menggantikan peran ginjal yang sudah rusak di dalam tubuh. Oke, jadi kali ini kami akan menjelaskan nih mengenai tahap-tahap apa saja yang ada di alat hemodialisis. Mungkin Mas Tito nanti langsung mempraktekkan ya. Oke, yang pertama, darah keluar dari tubuh manusia. Darah kotor dari tubuh pasien akan dialirkan keluar melalui sebuah selang, yaitu arterial pressure monitor. Ini bisa agak majukan, Mbak. Ya, teman-temannya kelihatan semua. Ini mengganggu nggak sih? Ya, aku. Iya kan ya? Iya. Iya, kan Ya. Oke, lanjut. Oke, darah sudah berjalan. Itu darah asli nggak? Enggak dong. Harusnya darah asli. Wah, siapa darah sapi. Darah
Harap darahmu lah. Kawan. Oke, selanjutnya darah akan dipompa mulai blotar. Nah, selanjutnya darah akan naik melalui heparin-pump dan yang paling penting yaitu darah masuk ke mesin dan di dalam mesin itu ada namanya filter khusus yang disebut dializer atau bisa kita kenal sebagai ginjal buatan. Jadi darah akan difilter di dalam dializer lalu akan mengalir lagi ke venous pressure monitor, maka akan diukur nih tekanannya. Selanjutnya akan ada air trap dan air detector. Jadi udara tidak boleh masuk ke dalam darah karena akan melakukan hal-hal fatal. Dan tahap terakhir yakni darah akan bersih kembali dan langsung masuk ke dalam tubuh manusia. Seperti itu. Ya, kenapa sih alat ini itu sangat penting? Karena alat hemodialisis ini menggantikan peran ginjal pada manusia yang ginjalnya itu sudah tidak berfungsi atau sudah rusak. Jadi alat hemodialisis ini membantu banyak orang untuk hidup lebih lama dan berkualitas. Nah, jadi segitu dulu presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Mister bertanya? Boleh. Ya, boleh ya. Ini kan unik ya dari kelompok yang lain. Ini ada kayak semacam alat peraga gitu ya kan. Berarti ini cuci darah ya? Iya. Cuci darah. Apakah hanya orang yang ginjalnya sakit saja yang harus dicuci darah? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sepengetahuan kami, jadi alat hemodialisis ini hanya berfungsi kepada orang yang tidak lagi berfungsi secara efektif ginjalnya. Seperti itu, Mister. Berarti kalau ginjalnya bermasalah, kita perlu Iya, Ya, karena fungsinya ginjal itu untuk apa? Ganti. Mencuci darah. Untuk menyaring darah, Ya. membuang zat-zat sisa dan serta kelebihan cairan di dalam. Oke. Ingat satu ya, darah tidak boleh ikut keluar di dalam Dalam urin. Kalau ikut keluar itu nggak boleh lah. Makanya ada alatnya seperti ini. Nanti ada kebocoran di yang namanya glomerulusnya. Lanjut. Mungkin ada saran dari kelompok lain untuk Ya, kelompok kami. boleh. Ya, Mas Yana. Saran dari saya yaitu kalau bisa tulisannya agak dibesarin ya. Ya, mungkin kamu yang pakai kacamata ya. Untuk penjelasannya sudah bagus, lutut dan juga jelas. Sudah, itu aja. Ya, terima Dan kasih. kelompok lain ada lagi, ada yang unik nih. Ya, kalian juga unik. Sudah, ini ada. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Kembali. Oke, kalian semua sudah presentasi. Semua kelompok, empat-empatnya sudah presentasi. Semuanya bagus presentasinya. Dan setiap kelompok itu memiliki ciri khas masing-masing. Ada yang membuat alat peraga hemodialisis cuci darah. Terus ada juga yang apa ini poster ya, kelompok ini poster. Terus kemudian ini apa? PPT, PowerPoint, digital gitu kan. Terus ini bermain peran, drama ya, memang wajah-wajah kalian sering berdrama, memilih drama gitu kan ya. Nah selanjutnya setelah kalian presentasi pastinya kan kurang afdol atau kurang ini ya, kok aku kurang materinya gitu loh ya kan ya. Yang kalau misalkan kelompok satu ini tadi kayak perlu banyak kalian dapat ilmu dari mereka-mereka ini ya kan ya. Mungkin bisa berbelanja salah satu dari mungkin nanti setiap kelompoknya standby 2 saja, yang lainnya bisa berbelanja materi di kelompok-kelompok yang lainnya. Ya, silakan saya kasih waktu 20 menit untuk berbelanja. Itu ada LKPD-nya itu bisa dibuka, dibagikan ke kelompok anak temennya yang apa anggotanya, maksudnya anggotanya bisa berbelanja materinya di kelompoknya masing-masing. Nanti bisa dijelaskan yang standby. Paham maksudnya Mister? Paham ya? Oke. Mungkin bisa dibagi mulai dari sekarang. Let's go. Ya. Sebentar. Ya, coba. Jadi misalnya gini ya, guys. Halo.
Jadi misalkan yang sel B, kelompok 1, sel B 2 di sini. Berarti kan sisa ada 3 kelompok, 3 anggota ini bisa menyebar. Misalkan kelompok 1, kelompok ini 1, kelompok ini 1, kelompok ini 1. Pas kan ya ada 3. Nah, kelompok yang lain juga seperti itu. Bisa disebar. Jadi tidak 3 anak itu berdiri di kelompok ini. Ya. Jadi semua dapat informasinya. Nanti setelah itu didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Ya. Jadi kelompok umumnya itu yang kalian dan kelompok ahlinya sendiri gitu. Ya, paham ya? Let's go. Oke, bisa Jangan dulu. bising ya. Oke, bisa duduk. Apa yang kalian ingin tahu? Kalian tepat banget. Ya. Nah, Oke, jadi di sini kami berdua oh iya, kita harus menghubungi masyarakat. Catat ya. Yang beli kan Jadi di sini kami berdua kita menghubungi dari coba dijelaskan apa itu tentang baca biar jelas. Bentar ya, ini kita kamar mandi sebentar. Oke, jadi setelah bahasa gimana yang foto mana lewat setelah kita gali resume yang masuk ke kita berpikir Kenapa mulut gak masuk? Ini ya, mulut itu bukan termasuk ekspresi. Mungkin termasuk ekspresi dalam Islam ya, tidak boleh mengeluarkan kalimat-kalimat yang ini kotor. Nah itu, karena kan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi hemodialisis sebagai pengganti fungsi ginjal. dia bukan Kemudian sebagai Enggak, kan yang saya yang menjelaskan itu bukan untuk menjaga, tapi untuk membuat kita bahwa bahwa kita
jangan ini tuh hanya psikolog yang tahu. Berapa tahap dia? Pencernaannya lebih ke pencernaan. Jadi yang pertama jika ginjal tidak dapat membentuk urin dengan baik, itu artinya terjadi penumpukan racun. Jangan Bukan ginjal buatan ngambil dari di bawah, bukan ya, bentuknya memang seperti ini dia, seperti kayak itu dapat ya, diakibatkan menumpuknya racun. Dicatat ya, nanti saya minta tadi Mister minta presentasi yang sudah belanja materi ke promonya. Selanjutnya hemodialisis itu dapat terjadi ginjal. ini yang ginjal buatan. Ini sifat pada ginjal. Jadi di dia ini yaitu darah kurir yang obat Kemudian sifat terlepas pengertian. Jadi biasanya juga bisa berganti Sudah. Jadi yang pertama, darah dialirkan ke mesin ginjal orang. Ya, ini langkah-langkahnya. Oh boleh langsung saja semprot. jadi ini Selanjutnya, darah akan dibersihkan atau dicuci dengan membran khusus, yaitu dialisis. nah di sini itu darahnya sudah bersih Ya ini kan kamu tadi ramu ini tadi. Kemudian step terakhir atau step ketiga yaitu zat sisa atau cairan sisa dalam tubuh akan dibuang, tetapi darah bersih akan dikembalikan ke dalam tubuh. Zat sisa dan cairan bersih Harusnya nggak masuk ke suntik lagi. Iya, masuk ke dalam tubuh lagi. akan dibuang, tetapi Nah ini yang masih enak. Kelihatan tulisannya masih darah enak. bersih akan dikembalikan ke dalam tubuh. yang telah Apanya? melalui Permanen. Dua kali. Pengalaman saya. Kalau sepengetahuan saya, kalau ginjal itu kan ginjal kecil kan ada dua. Nah, kalau misalnya salah satu yang tidak ada, itu akan mengurangi fungsi. Jadi kalau dijual ginjalnya, walaupun itu mahal, itu akan rusak lah tubuh kita sendiri, tidak sampai pada tubuh kita sendiri. Jadi kalau kalau yang nggak mau dulu bilang Karena ginjal ini saling melengkapi. dua kali atau tiga. Kita dalam pengertian pengertian apa itu? kualitasnya itu sangat bisa Jadi tetap saja ini mendengarnya kulit pakai BPJS. BPJS. Oh, maksudnya waktu itu kayak misalnya kalau misalnya ada penyumbatan dalam filtrasi. Nah, kan kalau misalnya penyumbatan itu kan pasti kan ada ukurannya. Tadi seperti udah dijelaskan kalau itu masuk ke dalam filtrasi, jadi itu pasti akan sisaan karena ada mesin pemompanya. Jadi kalau misalnya penyumbatan pasti akan keluar. biar juga Saya.
kalau misalnya pada hemodialisis sehingga menyebabkan udara masuk ke dalam darah. Apa yang terjadi? Apakah kejang-kejang atau Kalau saya itu gini, kan sebelum pemeriksaan Mungkin bisa rolling sama Pak bisa ada pemeriksaan pasti akan kalau misalnya sampai ke itu artinya nanti tapi darah yang mengandung oksigen dan darah yang kalau saya seperti itu. Ini pipis itu yang pipisnya seperti apa? Pipis ya, saya bisa menjawab seperti yang mungkin atau pipis yang normal. Sudah menjadikan sebagai teknis yang mengonsumsi cairan. Itu dapat dilakukan karena terjadi suatu sedikit apa namanya bukan kerusakan tapi masalah dalam itu ibaratnya ada yang di sini ya Pak, banyak faktornya. Salah satunya adalah terjadi infeksi pada saluran kandungan, terus terjadi ginjal dan infeksi kita harus tahu batasan mana yang bagian alat juga sangat berpengaruh terhadap tubuh kita. Kalau terjadi masalah itu akan berpengaruh ke tahap selanjutnya atau ke organ-organ yang lain. Lebih baik jangan sampai mainnya jangan juga. sesuai nama dan suap airnya paru-paru ini tugasnya untuk mengeluarkan dan suap air jadi proses pernafasan. Kalau kulit Pengetahuan saya, hemodialisis itu ada yang bisa melalui jalur BPJS atau jalur mandiri. Kalau BPJS itu tidak membayar, tapi kalau mandiri itu membayar sendiri. Itu masih salah mau koreksi. Itu masih saya kan kalau tidak salah dia bisa dengan itu kan dari air karena sebagai
kita urin pertama Ada saya kayak tadi. Oh nggak boleh ini biar kita clear dulu. Misal ya aku mikirnya kalau misal urin pembuktiku pada di dalam penjara apa yang terjadi? Nah, kalau itu tentang urin itu jadi Urin ya. Urin kan kita mengeluarkan urin. Warnanya kita habis minum obat warnanya lalu apa kita bisa minum obat setelah melewati sebentar ya sudah selesai sudah selesai. ya 3 menit lagi. maaf saya salah terima kasih kami menjelaskan tentang pembentukan urin dan cuci darah. yang pertama Pembentukan urin. ini nyari cara Oke, jadi sebelumnya tahu kan nah kalau ekskresi dari Kalau ada kelewatan bilang aja. ya ini kelewatan banget loh ini mencari jadi penyaringan itu fungsinya ada di rumah lalu menyaringan dia kita pantau mulus akan Mulus Satu menit lagi. Mari bos. Tahu dulu hati. augmentasi ini Ada rambut ya. Proses proses cuci darah. Jika ginjal tidak dapat membentuk urin dengan baik, itu dapat disimpulkan racun menumpuk. Dapat membentuk urin dengan baik. Dapat
dialihkan ke tempat disinfektan. Apa yang perlu dipahami Mas kayak tadi kita sudah Ya enggak, nanti kalau Kalau dia ini jangan diperbandingkan dengan hemodialisis dapat menggantikan fungsi ginjal. pelan-pelan ya Mas. Step yang pertama adalah dialihkan ke dalam mesin. Selanjutnya darah akan dicuci atau dibersihkan dengan membran khusus yaitu alat dialiser. Selanjutnya zat sisa atau cairan berlebih akan dibuang tapi darahnya Saya berarti lagi 1 menit lagi, silakan. Di sini kembali ke kelompoknya masing-masing. Yang sudah bisa kembali ke kelompoknya masing-masing. Boleh jangan Apanya itu yang mana? Sudah? Oke. Sudah perhatikan Mister kembali lagi di sini. Oke. Nah, kalian tadi sudah berbelanja materi ya ke kelompok-kelompok yang lainnya. Gimana? Sudah bertambah di wawasan kalian tentang sistem ekstresi tentunya pada ginjal? Sudah ya? Nah, ya. Sebelum Mister lanjutkan, saya minta nanti dipresentasikan ulang ya, yang terutama yang ini berbelanja tadi, karena dapat ilmu apa dari kelompoknya. Kita refreshing terlebih dahulu, oke? Oke. Ya, tetap nggak usah yang lain-lain. Tepuk. Siap? Semuanya ready? Yang keras ya. 5, 6, 7, go. Hit 1. Hit 2. Hit 3. Hit 4. Hit 5. Mulai lagi ya, nanti yang hit 5 kita ulangi 2 kali. Oke, ready? Kita coba yang hit 5 dulu. Hit 5. Dung dung tak, dung tak, 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 dung dung tak, dung. Oke, kita ulangi lagi, oke? 5, 6, 7, go. Belum dong. Hit 1. Hit 2. Hit 3. Hit 4. Hit 5. Coba sekarang saya minta siapa ya? Oke, Mas Raka. Silakan bisa berdiri. Mas Raka kan tadi sudah keliling-keliling nih, berbelanja materi ke kelompok 1, 3, dan 4. Coba jelaskan apa sih yang kamu dapatkan dari keliling-keliling tadi itu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Saya tadi berkeliling di kelompok 3 ya. Saya mendapatkan materi yaitu pembentukan urin. Di pembentukan urin ini ada 3 proses. Yang pertama disaring di glomerulus dan lalu menghasilkan urin primer. Dan kedua reabsorpsi, penyerapan kembali zat sisa yang masih berguna
jadilah urin sekunder. Lalu yang ketiga, orientasi, penambahan zat sisa lalu menjadi urin sesungguhnya. Dan saya mendapatkan ilmu tentang pacarnya. Oh enggak, penggantian mesin hemodialisis sebagai ginjal. Yang ada tanda-tandanya: satu, darah dialirkan ke mesin. Lalu darah dicuci dengan dialiser. Ketiga, zat sisa dan cairan berlebih akan dibuang, tetapi darah bersih akan dikembalikan ke tubuh. Dan lalu saya di kelompok 1. Di sini saya dijelaskan tentang sama hemodialisis, tetapi ada alat peraganya dan lebih lengkap di sini. Berarti di sana lengkap. Oh, lengkap. Maksudnya, ya ini lengkap, semuanya lengkap. Lalu di kelompoknya Mas Manyu atau Mas Alkafi, saya belum berkeliling ke sana atau belanja ke sana karena tidak sempat berdua. Nah, nanti bisa tanya di luar jam saja. Sudah itu aja? Sudah. Ya, terima kasih Mas Rakan. Ya. Selanjutnya, hey. Teman-temannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah saya dapatkan ke sekian banyak kelompok ini. Nah, yang pertama yaitu kelompok 3. Di sana saya mendapatkan materi mengenai sistem ekskresi, yaitu tentang pembentukan urin. Nah, di sini dalam tahap pertama, urin melalui proses filtrasi di glomerulus. Di situ urin melalui proses filter. Nah, lalu terbentuklah urin primer. Lalu proses yang kedua yaitu reabsorpsi, yaitu tentang penyerapan zat berguna yang ada di dalam urin. Lalu terbentuklah urin sekunder. Lalu yang proses ketiga yaitu augmentasi, yaitu atau penambah zat sisa pada urin seperti zat urea dan lain-lain. Dan terbentuklah urin yang sesungguhnya. Lalu materi yang kedua yang saya dapatkan yaitu mengenai cuci darah atau hemodialisis. Nah, di situ dijelaskan bahwa fungsi ginjal dapat digantikan dengan alat hemodialisis ginjal yang rusak. Nah, dalam proses cuci darah dimasukkan melalui mesin, lalu melalui dialiser. Di situ di dialiser darah dibersihkan atau dicuci. Lalu zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh itu akan dibuang dan darah yang bersih akan dikembalikan oleh tubuh. Nah, lalu saya mendapatkan materi di kelompok 2 mengenai sistem ekskresi. Dalam sistem ekskresi terdapat 4 organ, yaitu ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Ginjal berfungsi untuk mengekspresikan urin, lalu hati berfungsi dalam mengekspresikan empedu dan detoksifikasi tubuh, lalu untuk paru-paru menghasilkan karbon dioksida dan diekspresikan keluar dari tubuh, lalu kulit mengekspresikan seperti zat-zat sisa seperti keringat dikeluarkan dari tubuh. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas, itu lengkap ya. Jadi kamu berbelanja ke semua kelompok ini tadi? Untuk kelompok 4 saya belum menyempatkan waktu. Oh, nggak penting. Penting tapi ya. Penting. Semua penting kan. Yes, you. Ya, ayo. Berdiri. Silakan bisa disampaikan kamu tadi belanja apa saja di kelompok yang lain. Jadi aku belajar dari kelompok ini, Pak. Berapa? Dua.
Yang kedapatkan ada sistem ekspresi adalah sisa pembuangan zat pada makhluk hidup. Ada 4, yaitu hati, paru-paru, kulit, dan ginjal. Paru-paru itu empedu dari darah merah yang telah rusak dan kan dalam yang paru-paru itu mengeluarkan karbon dioksida, kulit itu melalui keningan yang tidak berguna, yang ginjal fungsi nyaring zat-zat darah metabolisme. Sudah, itu saja. Sama kelompoknya itu cara apa? Kelompok 1. Kelompok 1. Itu cara-caranya. Yang pertama itu ada arterial pressure mengertian, yang kedua blood pump, yang ketiga heparin, yang keempat renin, yang kelima dialyzer, yang Dialyzer. arterial air detektor. Sudah, paham ya berarti ya? Oke, terima kasih Mbak Dinda. Bisa duduk kembali. Selanjutnya, tepuk tangan. Selanjutnya bisa Mas Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi berbelanja ke kelompok 1 tentang cara-cara hemodialisis yang melewati pressure monitor dan melewati blood pump. Sehingga saya juga Nah itu lah. ya lainnya lupa. Oke, mungkin sebelahnya Mas bisa di belanja apa? Ya, Mas Raya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, tadi saya berbelanja ke kelompok 3 sama kelompok 2. Jadi di kelompok 3 saya mendapatkan ilmu yaitu pembentukan urin. Jadi yang pertama, ginjal menyaring darah melalui 3 proses. Yang pertama, melalui penyaringan atau filtrasi pada glomerulus kan ya? Ya. Glomerulus dan menjadi urin primer. Lalu lanjut yang kedua, melalui reabsorpsi. Nah itulah penyerapan kembali zat sisa yang masih berguna, yang menjadikan urin sekunder. Lalu yang terakhir yaitu augmentasi, adalah penambahan zat sisa lalu menjadi urin yang sesungguhnya. Lalu fungsi alat hemodialisis. Ini urutannya aja ya Pak. Ya kamu dapat apa? Ya urutannya. Yang pertama, darah dialirkan ke mesin, lalu darah akan dibersihkan melalui alat dialyzer. Kemudian zat sisa akan dibuang termasuk cairan yang berlebih. Tetapi darah yang bersih akan dikembalikan ke dalam tubuh kembali. Seperti itu Pak. Sudah. Paham berarti ya? Paham. Yang lainnya paham? Paham. Ya, kamu sudah berbelanja. Mbak Zulfa, kamu bersembunyi di situ, silakan berdiri, ceritakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya sudah berkeliling dari 3 kelompok, tetapi kali ini saya cuma menjelaskan dari kelompoknya Mbak Ida, kelompok 2, mengenai sistem ekspresi. Jadi saya membahas tentang fungsi-fungsinya. Yang pertama, fungsi kulit. Kulit itu fungsinya untuk mengeluarkan keringat kita dan
dimasukkan dalam pipa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Walin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya udah keliling ke beberapa kelompok, tapi saya hari ini mau jelasin dari kelompok satu aja. Tadi kelompok satu itu menjelaskan tentang cara kerja hemodialisis. Yang pertama itu darah masuk ke arterial pressure monitor. Di situ tuh darah itu diukur tekanannya. Yang kedua terus blood pump, itu tuh darahnya itu dipompa. Nah itu dipompanya itu darah yang kotor, Pak. Terus yang ketiga itu heparin pump. Itu darah itu dipompa itu secara maksimal. Terus yang keempat itu di dialiser, yaitu darahnya difilter. Yang kelima itu venous pressure monitor, yaitu darah diukur tekanan, darahnya itu diukur tapi itu darahnya bersih gitu. Lalu yang terakhir air trap dan air detector, yaitu menghilangkan udara di dalam darah. Tadi kan darahnya udah dipompa. Nah terus itu yang tahap akhir itu udaranya itu dihilangkan. Terus darah itu kembali ke tubuh manusia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kevin. Sebelum itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tadi berkeliling ke kelompok 1. Di situ kelompok 1 menjelaskan cara kerja alat yang bernama hemodialisis. Nah, cara kerjanya yaitu awalnya darah diambil dari tubuh pasien menggunakan jarum, lalu menuju ke pressure monitor yang berfungsi mendeteksi darah serta mengidentifikasi masalah. Terus darah menuju ke blood pump yang berfungsi memompa darah pada pasien yang akan disalurkan ke heparin pump. Terus heparin pump Siapa pacarmu tadi? Heparin darah dikasih obat secara teratur ke dalam sirkuit darah. Terus kemudian menuju ke dialiser atau filter. Di situ darah difilter sampai bersih. Terus darah yang kotor akan dibuang dan darah yang bersih akan dikembalikan ke tubuh. Terus habis itu darah menuju ke air trap. Di air trap darah dibersihkan dari gelombang udara dan lainnya. Kemudian darah menuju ke tubuh pasien. Ya, itu saja yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naila, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari kelompok 3 yang saya dapatkan, yaitu yang pertama itu pembentukan urin ginjal ini menyaring di glomerulus, kemudian menghasilkan urin primer. Setelah itu proses cuci darah jika ginjal tidak dapat membentuk urin dengan baik dapat disimpulkan dengan racun monofos. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kalian hebat semua ya, tadi bisa fresh gitu kan, tanya-tanya kesana kemari materinya banyak. Berarti nanti kalau mister suatu saat minggu depan saya kasih materi apa soal itu pasti bisa menjawab ya. Pasti. Nah, oke, nah
tadi kalian sudah presentasi masing-masing, kalian sudah menyampaikan pemaparannya yang sudah berbelanja, ikut dan lain sebagainya, sudah oke, good. Sekarang Mister mau tanya dari kelompok 2 dulu. Apa kesulitan yang kalian hadapi membuat poster itu tadi? Jadi kesulitannya itu Mungkin bisa berdiri Mbak Aida. jadi kesulitannya saya untuk membuat poster ini, saya baru buat ini tadi malam, jadi agak kesulitan juga ya. Jadi jadi buatnya harus buru-buru juga. Banyak tugas gitu kan Iya. ya. Kemudian juga ya menurut saya ya ini juga poster saya yang paling simpel karena ya itu waktunya yang buru-buru. Terus juga teman-teman juga agak kurang membantu gitu. Yang untuk posternya agak kurang, tapi untuk materinya udah dibagikan. Iya, minggu lalu sudah bisa sampaikan itu. Oke, nggak apa-apa. Terus ceritanya mungkin next lebih prepare lagi ya. Ini dari tadi sudah notice ini gimana kesulitannya apa? Kesulitannya kelompok 1 ini. Kesulitannya ya. Berdiri dong. Kesulitannya yang saya alami itu pemasangan selang ketika syuting dan kadang soalnya sering bocor-bocor seperti itu. Oke, nanti mungkin di LKPD-nya dituliskan setiap masing-masing kelompoknya kesulitannya apa, gitu kan ya. Nah, dari kalian presentasi tadi, materi yang sudah Mister sampaikan, ada nggak sih yang belum dipahami kira-kira? Ada nggak? Terus siapa? Ya, Mbak Sabina, kenapa? Dari tadi ini tuh mungkin belum dibahas gitu ya. Kenapa hemodialisis itu kan mengganti peran ginjal yang sudah rusak. Kenapa hemodialisis itu harus dilakukan secara rutin? Enggak kayak apakah tidak cukup sekali saja? Oh, berarti kenapa sih hemodialisis itu dilakukan secara rutin? Ya. Harusnya kan kamu bisa jawab, itu kan kamu sendiri. Oh, iya. Kan tapi nggak apa-apa, itu mungkin masih butuh penguatan. Ya. Jadi kenapa sih hemodialisis itu perlu? Tapi ini tuh yang nggak sehat ya ginjalnya ya, maksudnya yang bermasalah ginjalnya. Kalau tidak rutin, nanti itu akan mengakibatkan salah satunya darah itu bisa keluar dari ikut urinnya. Nah, kalau tidak ditukar terus, ya bekerjanya kan di luar tubuh kita nih ada alatnya. Misalkan itu ada tangan, nah ini kan di sini keluarannya. Nah, dia dicuci di sini darahnya, darahmu yang kotor tadi itu dicuci. Nah, kalau dia tidak dicuci, nanti dia akan mengakibatkan yang namanya racun, virus dan lain sebagainya. Karena kan ginjalnya sudah terkontaminasi dengan berbagai hal, contohnya virus itu tadi. Begitu Mbak Sabina? Ya. Yang lainnya bagaimana terkait beberapa pertemuan ini materi sistem ekspresi, hati, paru-paru, ginjal sudah paham semua? Ya, kenapa Mas Izan? Saya masih itu bertanya-tanya, kan di mata itu bisa mengeluarkan itu air mata. Nah, air mata itu apakah bisa racun itu? Air mata itu kenapa kok bisa keluar dari mata, terus kemudian apakah sisa-sisa dari tubuh ya? Sebenarnya air mata itu kenapa kamu sering nangis? Enggak, cuma Siapa tahu patah hati. Oh, enggak ya. Jadi air mata itu sebenarnya sekresi ya, bukan ekskresi. Jadi sekresi itu adalah masih dibutuhkan jauh untuk membasahi bola mata. Nah, ketika kamu menangis spontan pasti akan keluar kan. Nah, makanya jangan nangis, udah kembang, ya kan ya. Jangan kembang, nangis gitu. Jadi nanti air matamu habis, bola matamu kering seperti itu Mas Izan ya. Oke, akhirnya kita sudah hampir sampai di ujung pembelajaran kita. Senang? Saya minta satu anak atau dua anak untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Oh ya, good, Mas Raka. Silakan begini Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa kita itu harus meminum air putih agar ginjal kita tetap sehat dan mengurangi minum minuman manis agar kita naudzubillah kita tidak menggunakan alat hemodialisis untuk mencuci darah kita, dan kita sudah diberikan dari Allah ginjal yang sehat dan kita harus menjaga dengan sebaik-baiknya. Oke, itu aja lagi. Saya
Iya, duduk. Silakan bisa berdiri. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembelajaran hari ini adalah pentingnya menjaga pola makan kita dengan memakan makanan yang sehat dan juga meminum air putih yang cukup agar ginjal kita dan tubuh kita ini tetap terjaga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sama-sama. Oke, jadi kalian tuh harus bisa menjaga kesehatan tubuh terutamanya yaitu ginjal. Ginjal ada berapa? 2. Ginjal ada 2, tapi kok namanya ginjal, bukan ginjal. Ginjal saja ya. Ginjal untuk anak kalian. Ya, kalian. Kalian sudah oke, good selama pertemuan di materi sistem ekspresi dari hati, paru-paru, ginjal. Nah, ini sudah hebat, presentasinya ini tadi juga good. Kemudian kalian semuanya hebat. Semoga sukses selalu, bisa menjadi anak yang soleh dan soleha dan bisa membanggakan mister, orang tua, guru dan sekolah. Terima kasih, Mister. Ya, sama-sama. Silakan bisa dipimpin doa Mas Al-Kafi. Iqra hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Sebelum Jimster tutup, jangan lupa minggu depan materinya tentang sistem ekstraksi kulit. Jangan lupa dibawa alat dan bahannya ya tentang kulit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.